Pemirsa, seorang pasien COVID-19 asal kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara melarikan diri ke Wakatobi ketika hendak dikarantina oleh petugas medis. Karena pasien tersebut menggunakan kapal feri ke Kabupaten Wakatobi, maka seluruh penumpang dan kru kapal dikarantina. Akan dikarantina di atas kapal. Yang kedua, Dikarantina di kapal. seluruh penumpang akan kita evakuasi secara bertahap menuju tempat karantina yang telah disiapkan oleh pemerintah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, salam ibu. Penumpang kapal feri di Pelabuhan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi ini gaduh setelah mendengar pengumuman akan dikarantina selama 14 hari ke depan. Karantina diterapkan setelah tim medis mengevakuasi pasien positif COVID-19 yang melarikan diri dari kota Bau-Bau dengan menumpang kapal KMT Bahtera Mas milik ASDP ke Pelabuhan Wangi-Wangi. Saat pasien berinisial HED diumumkan positif, ia memilih kabur dan sengaja mematikan telepon genggam miliknya. Setelah dilacak keberadaannya, diketahui pasien sedang menuju Wakatobi menggunakan kapal feri. Setelah kita umumkan, akan dilakukan penjemputan. Hanya saat dilakukan penjemputan, pasien ini mematikan HP-nya. Jadi begitu disusul di penginapan, pasiennya tidak ada, dicari keberadaannya berpindah-pindah, sehingga kita hilang kontak. Namun demikian, kita tetap berhubungan dengan surveillance teman-teman di Wakatobi, dan akhirnya didapat kabar lewat kerjasama keluarga juga, didapat kabar keberadaannya di atas kapal feri penyeberangan. Akibat ulah pasien, kurang lebih 50 penumpang feri harus menjalani karantina. Dari kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Ini lagi dia video baru tidak pakai masker. Pemirsa, Kementerian Pertanian akan memproduksi masal kalung eukaliptus yang diklaim bisa menjadi antivirus corona di bulan Agustus mendatang. Kalung eukaliptus tersebut akan melengkapi rangkaian produk berbasis eukaliptus yang sudah lebih dulu dipatenkan Kementan. Satu lagi produk tangkal virus corona diluncurkan Kementerian Pertanian, kalung aromaterapi eukaliptus. Produk inovasi ini merupakan hasil uji lab para peneliti pertanian yang disinyalir mampu menangkal penyebaran virus corona. Ini kalung aksesoris eukaliptus yang kita sudah uji secara laboratorium berpotensi untuk membunuh virus corona. Mekanismenya seperti apa? Tadi saya bilang tadi tuh, menghirup sama dengan yang ini. Menghirup, saya kalau kemana-mana, tapi bukan berarti saya bilang tadi ya, karena ada yang mempersepsikan, ya kalau begitu nggak usah pakai masker, nggak boleh dong. Tetap harus pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Ini salah satu upaya ikhtiar anak bangsa kita. Kementerian memastikan semua produk ini bukan merupakan obat ataupun vaksin, namun jamu herbal. Dalam waktu dekat, produk akan diproduksi massal dan diedarkan ke masyarakat. Sementara itu, sejumlah masyarakat menyambut inovasi baru ini. Namun ada juga masyarakat yang masih ragu dengan kalung aromaterapi eukaliptus. Pernah lihat pop up di handphone saya sih actually. Ya tahu. Seperti apa sejauh ini pendapatan dengan kalung antivirus corona itu, Mbak? Kalau ditanya personally saya, selama itu memang sudah terbukti secara ilmiah, kenapa nggak dicoba? Tapi kan so far memang belum ada bukti secara ilmiah ya. Jadi kalau Mas tanya sekarang saya mau pakai apa enggak, mungkin belum ya, sampai memang benar-benar nanti terbukti secara ilmiah. Tapi lucu juga sih kayaknya sih. Seperti nggak masuk akal lah. Kalau virus kemudian dengan kalung kok sepertinya enggak ketemu gitu loh. Bukan cuma kalung antivirus, Kementan juga telah mematenkan sejumlah produk antivirus dengan beragam varian. Produk aromatik lengkap dengan diffuser, produk hirup inhaler, ramuan serbuk eukaliptus, dan aneka salep serta balsem dengan kandungan minyak eukaliptus. Dari berbagai jenis tanaman yang diuji, tanaman eukaliptus atau minyak atsiri yang memiliki kandungan senyawa aktif atau eukaliptol dinilai paling efektif menekan pertumbuhan berbagai jenis virus termasuk corona. Tim Liputan iNews melaporkan.
Benarkah kalung eukaliptus atau kayu putih bisa membunuh virus? Kami akan membahasnya bersama farmakolog Universitas Gadjah Mada Zulis Ikawati. Dan kami juga sudah mengundang Kepala Balai Besar Veteriner Kementerian Pertanian Indi Darmayanti, namun yang bersangkutan tidak bersedia karena ada kegiatan lain. Ya. Selamat sore, Ibu. Ya, selamat sore. Ya, sebelum kita mulai dialog, kita dengarkan pernyataan dari Kepala Besar Balai Veteriner Kementerian Pertanian Indi Darmayanti terkait kampuhan kalung antivirus pada program sebelumnya. Dan memang terbukti dari 5 varian produk yang sudah kita keluarkan ini memang semuanya dapat membunuh beberapa virus, diantaranya adalah virus corona model yang kita gunakan, juga virus influenza H5N1 sekitar 80-100% tergantung konsentrasi yang digunakan dan juga konsentrasi virus yang digunakan, Mbak Desta. Ya, ketika kita sudah menemukan bahwa basis eukaliptus ini bisa berpotensi sebagai antivirus, maka kita lakukan pengembangan produk menjadi 5 produk tersebut. Kemudian kita lakukan informal sebenarnya testimoni kepada beberapa kolega kita yang memang confirm sedang mengalami infeksi COVID-19. Ada 20 orang waktu itu testimoni kita, dan alhamdulillah dengan memakai produk-produk kita, mereka merasakan pertama melegakan pernafasan yang jelas, karena memang eukaliptus ini sudah ribuan tahun ya digunakan untuk sebagai ramuan herbal yang dapat melegakan saluran pernafasan, mengatasi hidung tersumbat, dan juga di situ ada konten teknologi yang kita ketahui, kita punya datanya bahwa secara in vitro bisa membunuh virus corona model yang kita gunakan. Dan alhamdulillah 20 pasien corona tersebut sudah sembuh, sekarang swabnya sudah negatif. Baik, Ibu, silakan tanggapannya terkait dengan Kementerian Pertanian yang mengklaim bahwa 20 pasien positif corona sembuh begitu setelah menggunakan produk berbahan eukaliptus ini. Oke, baik, terima kasih. Sebelumnya saya ingin menanggapi dulu tentang masalah kalung eukaliptus ini. Jadi saya mengapresiasi kalung eukaliptus ini sebagai salah satu inovasi yang berangkat dari adanya ide aksesori aromaterapi. Jadi mungkin yang agak salah dipahami oleh masyarakat bahwa kalung itu sekedar kalung begitu ya, tetapi sebetulnya kalung ini dipakai dengan cara dihirup-hirup begitu, dengan waktu-waktu tertentu bisa dihirup. Sebetulnya hampir sama seperti roll-on ataupun mungkin balsam seperti itu ya, hanya saja mungkin ini varian aja, inovasi saja, supaya mungkin dibawa kemana-mana bisa gitu. Nah, kemudian masalah efeknya dulu, eukaliptus oil sendiri memang sudah dilaporkan oleh para peneliti tadi bahwa memiliki efek antivirus pada dosis yang tertentu atau konsentrasi yang digunakan. Cuma kemudian masalahnya ketika dia dipakai secara aromaterapi, apakah dosis yang terhirup akan sama seperti efek ketika in vitro, itu yang mungkin harus kita cermati. Karena ketika dikatakan berpotensi antivirus adalah pada dosis ketika dia digunakan pada uji in vitro. Tetapi ketika digunakan dengan cara dihirup, dosisnya berapa? Nah, sehingga pada namanya obat atau apapun ya, efek farmakologi itu adalah berbasiskan pada konsentrasi atau kadar atau dosis. Jadi kalau dosisnya kecil mungkin belum berefek. Nah, itulah makanya kalau kita sebut sebagai berpotensi antivirus mungkin oke berdasarkan in vitro, tetapi ketika dipakai secara aromaterapi ini apakah masih memiliki efek antivirus, itu menjadi satu pertanyaan dan itu mungkin perlu dibuktikan. Namun demikian kita mendorong ya, artinya minyak eukaliptus ini memang sudah bertahun-tahun dipakai oleh masyarakat kita dengan efek melonggarkan pernafasan, kemudian mengenak tenggorokan ya. Jadi saya kira itu nggak masalah, dan pada pasien COVID itu kan gejalanya seperti itu. Gejalanya mungkin ada yang sampai gangguan pernapasan begitu ya, sehingga saya kira ini adalah diposisikan sebagai terapi pendukung begitu. Terapi pendukung pada kondisi atau mengurangi gejala ya, sebagai terapi simptomatis pada pasien COVID. Tetapi sebagai antivirus mungkin perlu penelitian lebih lanjut dengan dosis yang digunakan pada aromaterapi ya. Kita tidak memasalahkan dengan in vitronya, karena kalau in vitro mungkin sudah terbukti. Tetapi ketika dipakai dengan hirupan, mungkin perlu diteliti lagi begitu. Langkah apa yang harus ditempuh jika demikian untuk bisa menyimpulkan bahwa ini adalah antivirus corona? Kalau saya sendiri, saya tidak memaksakan. Menurut saya tidak harus dipaksakan, harus memiliki efek antiviral, karena tadi memposisikan herbal ini sebagai terapi simptomatis ataupun terapi pendukung COVID sudah sangat bagus.
Dan saya dengar dari Badan POM, karena saya juga ngecek di Badan POM, bahwa ada 2 varian dari eucalyptus ini, yaitu roll-on dan juga inhalan, yang sudah didaftarkan di Badan POM dengan status sebagai jamu. Kita tahu di dalam herbal Indonesia itu dikategorikan menjadi 3, di mana jamu itu adalah kategori yang paling rendah yang didasarkan pada empirik saja. Empirik itu artinya pengalaman yang bertahun-tahun. Dan selama ini pengalaman bertahun-tahun memang membuktikan bahwa ini adalah sebagai pelega tenggorokan. Kalau saya cek, klaimnya memang sebagai pelega tenggorokan, dan itu sudah tepat. Hanya saja ketika kemudian kita lihat di media sosial, media massa, bahwa kemasannya itu ada tulisannya antivirus corona. Nah, itu yang kemudian menjadi pertanyaan buat kita, gitu ya. Memang saya mendengar dari media juga bahwa dari Kementan juga mengatakan bahwa kita tidak mengklaim kok antivirus, begitu ya, kalau nggak salah ya. Betul. Ini hanya aksesori kesehatan. Tetapi masalahnya kan produknya itu kalau kita lihat di mana-mana, di Google aja, tulisannya antivirus ini corona antivirus begitu. corona. Itu yang saya kira mungkin perlu diluruskan, begitu ya, sehingga masyarakat yang hanya melihat visualnya saja tidak tidak salah melihat atau salah memahami begitu ya. Jadi seperti itu, sehingga kalau pendapat saya tidak harus dipaksakan uji klinik ya, karena uji klinik itu adalah untuk pembuktian tingkat tinggi, apalagi jika obatnya atau sediaannya mau dijadikan fitofarmaka, dan itu memang harus dibuktikan klinis. Tetapi dengan sebagai jamu saja, dan itu sudah cukup membantu begitu menurut saya ya, dan itu dipakainya, dari klaimnya nggak boleh terlalu tinggi memang, jadi klaimnya memang sebagai terapi simptomatis atau melegakan tenggorokan, melakukan pernapasan sudah cukup bagus menurut saya. Dan inovasi kalung ini juga suatu inovasi yang baik menurut saya. Lalu yang banyak juga pertanyaan Ibu di publik, kalung antivirus ini efeknya mencegah atau mengobati, Ibu? Ya, kalau sekarang cara menggunakannya adalah dihirup-hirup, maka lebih kepada melonggarkan pernapasan seperti itu ya. Mungkin untuk yang sudah kena dan kemudian ada gejala itu akan sangat membantu. Tapi sebagai pencegahan ketika belum kena apa-apa ya mungkin tidak ya, karena sekali lagi dosis antivirusnya itu juga perlu diteliti, karena dengan pemakaian seperti ini apakah dosis antivirusnya tercapai ya, dibandingkan dengan uji in vitro kan memang ada konsentrasi tertentu. Peneliti tadi menyampaikan bahwa dalam uji in vitro itu juga menggunakan konsentrasi tertentu dengan kadar virus tertentu. Nah, sementara kalau kita pakai dihirup-hirup itu kan kadarnya belum tahu ya berapa gitu ya. Itu yang kemudian kita nggak bisa secara tepat mengatakan bahwa ini masih berefek antiviral begitu loh. Itu yang mungkin yang ingin saya Kementerian Pertanian mengklaim antivirus ini jika dipakai selama 15 menit bisa membunuh 42% virus corona. Kalau 30 menit bisa membunuh 80%. Klaimnya seperti itu, Ibu. Itu dia, itu yang saya ingin menanyakan, itu angka dari mana? Jadi kalau angka itu berasal dari uji in vitro misalnya, itu pun juga tidak tepat karena konsentrasi yang dipakai kan berbeda. Dalam kalung itu konsentrasinya berapa? Dihirupnya berapa kali misalnya gitu ya, dosis yang terhirup berapa, apakah masih memiliki efek antiviral. Sekali lagi obat itu berdasarkan dosis, efek obat itu pasti ada dosisnya. Dosis yang kecil dengan dosis yang besar efeknya bisa berbeda, jadi nggak bisa dikatakan bahwa itu pasti memiliki efek antiviral begitu. Oke, pada dasarnya aksesoris kesehatan berbasis aromaterapi seperti ini sudah ada belum yang bentuknya antivirus? Saya kira kalau antivirus saya belum pernah lihat, makanya saya appreciate bahwa ini ada inovasi bentuk kalung, itu kan baru, makanya heboh juga se-Indonesia ya. Tetapi kalau sebagai antivirus mungkin agak terlalu overclaim saya kira, tapi sebagai tadi ya pelega tenggorokan, sebagai memperpendek gejala, sehingga tadi kalau dikatakan ada 20 orang pasien COVID positif yang kemudian menggunakan dan itu membaik atau sembuh, tapi kan kita nggak punya pembanding. Mungkin ada 20 orang lagi yang nggak pakai apa-apa juga sembuh. Artinya itu desain itu tidak bisa kemudian dikatakan bahwa itu adalah karena eukaliptusnya kan. Belum tahu, karena jangan-jangan memang udah waktunya sembuh begitu ya. Artinya ketika itu harus dibandingkan apakah 20 orang yang menggunakan dengan 20 orang yang tidak menggunakan, kecepatan sembuhnya sama atau tidak. Nah itu baru akan bisa dibuktikan, oh ini efeknya berarti lebih baik seperti itu. Tapi kalau tanpa pembanding kita sulit untuk mengambil kesimpulan bahwa kesembuhan itu adalah karena eukaliptusnya. Itu menurut pendapat kami. Baik, Ibu Zulis, ini Kepala Balai Besar Veteriner Kementerian Pertanian Indi Darmayanti juga menegaskan bahwa kalung antivirus adalah hasil karya fakta ilmiah. Kita lihat dulu informasinya ini. Dia mampu dibinding oleh eukaliptol ini, eukaliptol yang dimiliki oleh eukaliptus. Nah inilah metode ini, mekanisme ini itu berlaku di semua virus corona.
virus COVID-19 adalah virus corona. Jadi mekanisme yang sama kita harapkan juga terjadi di COVID-19 karena target dari pengembangan obat antivirus itu ada di 5 target ini. Jadi kita tidak berbohong, ini adalah fakta ilmiah yang ada. Kemudian ketika proses ini masih ongoing. Jadi yang sudah diedarkan ini adalah yang sudah mendapat izin edar dari BP POM. Nah, BP POM adalah mengeluarkan izin edar itu sesuai dengan klaim kita tentunya. Nah, ketika produk kita itu adalah jamu, karena ini adalah herbal dan sudah digunakan oleh ratusan tahun yang lalu, dan kita mempunyai konten teknologi di situ, sehingga itu yang akan diedarkan oleh lisensor kita di akhir Juli atau awal Agustus nantinya. Oke, tanggapan Anda Mbak Zulis? Iya. Saya tidak menafikan ataupun membantah data ilmiah itu, karena itu memang betul ya, sudah dibuktikan bahwa bisa. Tapi mungkin yang menjadi concern saya adalah tadi terhadap dosisnya. Ya, sekali lagi bahwa ketika dalam uji in vitro menggunakan konsentrasi tertentu, apakah ketika kemudian kita gunakan secara kalung atau mungkin roll on, apakah mendapatkan dosis yang sama yang bisa memberikan efek antiviral? Karena sekali lagi dosis itu akan menentukan efek, gitu ya. Itu dalam bahasa farmakologi atau kajian saya, karena seorang saya di farmakologi seperti itu. Jadi kita nggak bisa. Nah, sehingga saya lihat dan cek sendiri di Badan POM, klaim untuk sediaan roll on maupun inhalan eukaliptus itu adalah klaimnya adalah melegakan tenggorokan, tidak ada bunyi-bunyi antiviral. Dan memang klaim untuk jamu tidak boleh terlalu tinggi. Begitu. Oke, sebagai terapi pendukung jika demikian, kalung eukaliptus ini bisa diuji tidak keberhasilannya untuk menangkal corona atau meredakan gejala corona? Kalau saya sendiri melihatnya, saya belum bisa membayangkan kalau sebagai antiviral tapi aromaterapi ya. Tetapi untuk menghilangkan atau meredakan gejala atau mengurangi gejala, saya kira tetap bisa diujikan. Dan sekali lagi uji klinik itu bukan sekedar asal udah dipakai pada manusia, itu dikatakan sudah teruji klinik, tetapi ada desainnya. Jadi harus dibandingkan dengan kelompok yang misalnya tidak menggunakan. Sehingga apakah kecepatan penyembuhannya sama, apakah pengurangan gejalanya akan sama seperti itu, apakah berbeda. Harusnya kalau memang ini berefek, maka ini akan mempercepat kesembuhan atau memperbanyak jumlah yang sembuh dibandingkan dengan kelompok yang tidak menggunakan. Jadi desainnya harus jelas begitu. Kemudian kalau untuk antiviral tentu mungkin parameternya adalah mungkin viral load atau apa ya. Sementara kalau untuk gejala mungkin ya tadi bisa mengurangi gangguan pernapasan atau bisa melegakan pernapasan. Ya harus ada parameter-parameter yang akan diukur begitu. Itu nanti kalau mau dilanjutkan bukti kepada manusia sebagai uji klinik. Tetapi sekali lagi buat saya pribadi, saya sih pendapatnya tidak harus memaksakan harus uji klinik. Sementara tuh banyak orang yang sudah memanfaatkan atau merasakan manfaat dari eukaliptus ini sebagai pelega pernapasan dan misalnya diteteskan di masker dan itu sudah sangat membantu juga karena saya juga senang pakai seperti itu gitu. Jadi saya kira itu sih. Oke, jadi jika demikian Anda sepakat tidak jika ini diproduksi massal dan diperjualbelikan kepada masyarakat yang membutuhkan? Saya kira tapi mungkin hampir sama dengan tadi ya sediaan lain minyak kayu putih yang lain kan hampir sama juga sih posisinya. Jadi mungkin lebih kepada jangan sebut sebagai antivirus corona karena pada kondisi dengan sediaan itu kan belum ada buktinya itu loh. Sementara agak misleading kepada masyarakat ketika melihat gambarnya itu sudah jelas tulisan antivirus corona eukaliptus seperti itu yang menurut saya perlu diluruskan lagi begitu menurut saya. Jangan sampai membuat kerancuan di masyarakat. Betul. Begitu ya Ibu Jadi Zulis. kalungnya jangan kalung antivirus corona dan saya juga mungkin menghimbau pada para media nih ya mungkin jangan ikut memperkeruh dengan menggunakan istilah kalung antivirus corona itu memang jadi meresahkan masyarakat atau membuat bingung. Tapi kalung eukaliptus misalnya atau kalung kayu putih atau mungkin lebih baik begitu. Atau pakai brand misalnya memang ada Kementan punya brand tertentu kalung apa gitu ya dengan indikasi untuk mengurangi gejala COVID seperti itu saya kira masih lebih mungkin begitu daripada antivirus. Itu tugas selain melakukan uji klinis jika itu dilakukan merebranding nama itu ya. Terima kasih Mbak Zulis Ikawati, farmakolog UGM sudah berbincang bersama kami.